Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permadi. Saudara, polemik pagar laut di Tangerang, Banten mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dipanggil ke Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto meminta proses hukum dan penyelidikan tuntas soal pemasang pagar laut di Tangerang dan Bekasi. Soal polemik pagar laut yang mendapat penolakan nelayan, direspons Presiden Prabowo. Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan soal pagar laut di Bekasi dan Tangerang yang tak berizin. Menteri KP bilang Presiden Prabowo meminta polemik pagar laut diusut tuntas. Keberadaan pagar laut sepanjang 30,1 km di pesisir Tangerang, Banten jadi polemik. Usai mengkritik pembongkaran pagar laut oleh TNI Angkatan Laut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana Muhammad Ali sepakat mengenai pembongkaran pagar laut di Tangerang besok siang. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, dalam rangka untuk evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Polemik pagar laut meluas usai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid membenarkan soal adanya sertifikat baik hak guna bangunan maupun sertifikat hak milik di sekitar area pagar laut. Data yang disampaikan Nusron dari 263 SHGB diantaranya 254 atas nama perusahaan dan atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang serta sertifikat hak milik 17 bidang. Kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. Dan ternyata dalam perjalanan terbukti secara faktual ada cacat material, ada cacat prosedural, dan ada cacat hukum, maka dapat kami batalkan. Menanggapi temuan sertifikat di area pagar laut, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono membantah memberikan izin. sekarang ini itu tidak berlaku. Kenapa? Karena pasti yang namanya kegiatan di ruang laut ya tidak boleh, harus ada izin. Di pesisir sampai ke laut tidak boleh. Konferensi persnya Pak Menteri ATR BPN kan sudah menjelaskan kok ada sertifikat di bawah air itu, dan itu tidak boleh. Nah kalau dari situ kita sudah bisa identifikasi, artinya apakah dari mereka-mereka. Tapi kan kita tidak boleh menuduh juga. Namun berdasarkan aturan, yakni PP nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah pasal 64 dapat dibatalkan jika terjadi kecacatan prosedural. Dan di pasal 65, pemberian hak pengelolaan atau hak atas tanah harus memperhatikan hak publik. Namun nelayan di sekitar telah menolak keberadaan pagar laut karena pagar laut dinilai membuat mereka sulit menangkap ikan. Tim Liputan, Kompas TV. Pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di Tangerang, Banten masih menjadi polemik. Keberadaannya menimbulkan pertanyaan besar karena ada 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik yang menjadi lokasi berdirinya pagar. Apakah dengan adanya sertifikat tersebut keberadaan laut bisa dimiliki perusahaan atau perorangan? Lalu bagaimana sertifikat tersebut bisa dikeluarkan? Apakah faktor abrasi jadi jawaban? Kita bahas bersama Prof. Rohmin Dahuri, anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PDIP, dan Elisa Sutanujaya, pengamat tata kota. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Cindy dan semua pemirsa Kompas TV. Oke, saya mau ke Mbak Elisa dulu. Mbak Elisa mungkin bisa dibantu jelaskan kepada publik sebenarnya apa dampaknya apabila laut
memiliki sertifikat HGB dan juga ada yang SHM. Padahal kan juga KKP sudah bilang sebenarnya itu tidak boleh. Apa dampaknya? Ya, dampaknya banyak ya. Laut itu kan sebenarnya mungkin nanti Pak Rohmin bisa lebih menjelaskan ya dengan kaitan konteks nelayan. Jika laut itu di-coupling sebagai milik perusahaan atau seseorang, nelayan yang tadinya bebas melaut, mengambil budidaya dari hasil dari ikan dan sebagainya, jadi tidak bisa lagi kan. Nah itu hal yang paling sederhana saja gitu. Dari dampak dari HGB dan SHM di atas laut itu, dan sederhana aja tingkatannya hak guna bangunan gitu ya, itu tentu saja menjadi cara untuk, kalau kita dulu dengar istilah land grabbing ya, ini malah si grabbing gitu untuk dijadikan properti gitu. Nah ini jelas berlawanan dengan konteks laut itu sendiri gitu. Mbak Elisa, juga Menteri ATR BPN bilang lagi ngecek apakah titik di pasang pagar itu sebenarnya masuk ke dalam batas garis pantai atau tidak, apabila ada abrasi ataupun juga tidak. Sebenarnya apakah abrasi adalah hal yang masuk akal, mengingat untuk sertifikat ini kan juga diterbitkan pada tahun lalu? Jadi memang di dalam ATR BPN itu ada peraturan yang namanya Permen ATR, saya lupa nomor berapa, di tahun 2021 dan diperbarui di 2024 tentang tata cara pendaftaran tanah musnah. Nah itu gunanya adalah supaya tanah-tanah masyarakat yang kena abrasi, kena dampak perubahan iklim, itu bisa direklamasi dan diberikan haknya kepada masyarakat itu. Nah, bayangan saya kan dengarnya kalau model seperti itu bisa digunakan untuk masyarakat Semarang Demak yang memang kehilangan tanahnya ya akibat abrasi maupun land subsidence. Nah, tapi untuk konteks Tangerang ini, kalau melihat dari peta Google Earth yang paling tua itu tahun 85, itu nggak ada abrasi gitu, garis pantainya kurang lebih sama sampai dengan sekarang gitu. Kalaupun ada abrasi itu sedikit gitu, sekitar 10 meter, 20 meter saya hitung kemarin dari garis pantai yang sekarang dan yang tahun 85 gitu. Nah, kalau melihat bumi ini aplikasi dari Kementerian ATR BPN, ini sekarang ada di atas garis pantainya di rencana di peta dasarnya bumi yang satu peta itu. Jadi sebenarnya nggak usah dicek lagi sama Pak Menteri gitu. Pak Menteri juga mungkin juga sudah tahu kalau itu semuanya di atas garis pantai. Oke, kita juga sambil perbaiki saluran komunikasi dengan Mbak Elisa. Prof. Rohmin, kalau Anda yang Anda tahu sebagai anggota DPR, sebenarnya duduk perkaranya bagaimana dan bagaimana DPR menyikapi polemik ini? Anda kan juga sebagai background-nya ada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Apa yang Anda cermati dari polemik ini? Ya, ada dua hal ya. Pertama, bahwa laut itu secara natural atau secara alamiah merupakan common sumber daya milik bersama gitu ya. Makanya saya ingat dulu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang punya pesisir dan laut, awalnya tuh ada tuh pemberian hak pemanfaatan laut itu. Tetapi alhamdulillah dengan koreksi teman-teman di LSM, sejumlah pakar gitu, lalu diperbaiki itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir dan laut, bahwa tidak boleh lagi ada pemberian hak pemanfaatan laut ya. Hanya boleh hak izin pemanfaatan ruang laut yang sesuai dengan kesesuaiannya gitu. Nah, artinya bisa dipastikan ada pelanggaran di sini ya, Prof? Persis tuh, dan buat saya aneh bin ajaib tuh kalau izin itu, mohon maaf, dikeluarkan oleh Kementerian ATR dan BPN, karena secara otoriti atau kewenangan itu harusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau kecil, itu hak pemberian izin yang namanya PRL atau persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut itu harusnya dari KKP Mbak Cindy itu. Kalau ini dari Kementerian ATR atau BPN, buat saya itu juga, mohon maaf, pelanggaran institusional ya, atau tidak ada koordinasi begitu. Pelanggaran. Yang kedua, masalah pagar laut ini, Mbak Cindy dan seluruh pemirsa Kompas TV, membuka Pandora betapa amburadulnya
dan karut-marutnya tata kelola pemerintahan dan pembangunan kita ya. Ya kan? Betapa tidak tadi antar apa namanya lembaga atau kementerian awalnya cuci tangan, nggak ada yang mengaku ya ada pemberian izin segala macam. Yang kedua, kan aneh bina ajaib kalau pembangunan 30,16 kilometer pagar laut yang begitu masif gitu ya. Kok baru diketahui Desember ini gitu ya. Akhir Desember bahkan Januari, kan aneh bin ajaib, padahal 6 instansi Mbak Cindy ya yang bertanggung jawab patroli laut tuh seperti Dijen Pengawasan Sumber Bersih Kelautan KKP punya kapal patroli itu. Kemudian polisi air juga punya kapal patroli. Kemudian Kementerian Perhubungan KPLP juga punya kapal patroli. Bea Cukai punya kapal patroli. Kemudian Bakamla juga punya gitu ya. Satu lagi kalau nggak salah itu Kementerian Kehutanan juga ada itu. Jadi Artinya yang aneh harus bin ajaib bertanggung kalau jawab atau yang lalai di sini pihak yang mana yang harus bertanggung jawab, Prof? iya kalau dari instansi yang saya sebutkan keenamnya lalai gitu ya. Bagaimana pembangunan di depan mata kita, Tangerang tidak jauh dari Jakarta. Kenapa saya katakan kita? Karena bagaimanapun Jakarta masih ibu kota, udah dirubah ya, tapi presiden masih berkantor di Jakarta lah, kan pusat kekuasaan gitu ya, pusat administrasi pemerintahan. Yang berikutnya adalah bahwa lalu lalang mungkin jutaan batang bambu itu ya ke wilayah itu kan hampir mustahil kalau tidak diketahui oleh Kapolres, Kapolsek dan seterusnya. Jadi itulah, dan ternyata fenomena semacam ini pembangunan di Bekasi segala macam juga itu Oke, dibangun secara ilegal gitu ya. oke. Jadi harusnya pemerintahan Pak Prabowo ini lebih tegas daripada pemerintahan sebelumnya. Jangan ada lagi kong kali kong atau mengentertain yang namanya oligarki yang kotor itu. Kalau enggak Indonesia akan stuck di dalam kemiskinan atau middle income trap semacam ini, Mbak Cindy. Oke, ke Mbak Elisa. Mbak Elisa, kata KKP ini ilegal tapi ada SHGB-nya. Sebenarnya kalau menurut Anda, payung hukum yang bisa dijadikan celah untuk menerbitkan SHGB ini di mana dan siapa yang paling harus bertanggung jawab? Kalau saya baca beberapa liputan investigatif, saya mencurigai yang permen ATR soal tanah musnah itu. Di mana memang tanah yang kosong itu bisa, laut itu bisa diklaim dengan dengan alasan ya abrasi dan segala macam gitu. Makanya kan dan makanya itu bentuknya kayak pagar-pagar gitu, kesannya kayak patok dan akhirnya kayak tambak, karena tambak kelap kali muncul akibat dari abrasi gitu. Nah itu satu preseden. Kenapa mereka mengarahkan ke arah situ? Karena kalau membacanya itu dalam tempo waktu 6 bulan hingga 1 tahun itu bisa keluar HGB-nya. Sementara kalau misalnya mengikuti reklamasi, peraturan reklamasi harus ada izin reklamasi, panduan rancang kota segala macam. Kalau kasusnya Pulau D yang di Jakarta itu 9 tahun mereka barusan keluar HGB. Nah tentu saja buat developer atau siapapun 9 tahun ongkos ekonominya berapa dibandingkan dengan yang cepat yang tadi yang tanah musnah itu. Saya mencurigai mereka memanfaatkan yang tanah musnah itu, karena itu misalnya di liputan investigatif lain kan ada tanah-tanah girik kan yang dikumpulkan dan diklaim gitu bahwa yang dilaporkan kepada KKP menanyakan soal garis pantai yang lama dan segala macam. Nah ini menurut saya itu indikasi penggunaan permen ATR soal pendaftaran tanah musnah tersebut gitu. Oke. Kalau dari Prof. Rohmi sendiri, apa sikap dari DPR? Apa yang didorong kepada, kan tadi sempat menyebutkan ada 6 pihak yang lalai, kementerian dan juga lembaga yang ada yang lalai dan harus bertanggung jawab. Bagaimana sikap DPR? Mendorong untuk penyelesaiannya seperti apa? Alhamdulillah kebetulan di DPR Komisi 4 lah yang bertanggung jawab. Jadi kami 47 anggota di Komisi 4 solid ya untuk mengusut tuntas gitu ya siapa dalang dan pembangun pagar laut ini gitu ya. Karena Pak, buat kami inginnya diskursus atau polemik pagar laut yang cukup berkepanjangan ini ujungnya itu akan menghasilkan 2 hal. Pertama adalah ada efek jera ya, baik di pihak pemerintahan, oknum pemerintahan maupun oknum pengusaha yang kotor itu, bahwa kedepannya nggak boleh lagi
berusaha itu dengan kotak kayak apa namanya sembunyi-sembunyi ilegal gitu, kemudian nyogok pejabat gitu. Saya bergembira Pak Hashim di peringatan Natal di Bekasi kemarin menegaskan bahwa Prabowo dan keluarga tidak menerima sogokan. Mudah-mudahan itu dijalankan, dan sogokan Pak Hashim bukan hanya uang gelontongan berupa ini, tapi merubah kebijakan pun merupakan kesogokan itu. Prof Romi, tapi kan Kemudian Komisi 4 juga rencananya besok akan manggil Menteri KP. Apa yang mau didalami? ya, kemudian output yang kedua memang kedepannya supaya nggak ada lagi nih peristiwa negatif ini terjadi gitu. Maka Komisi 4 bukan hanya memanggil Kementerian Kelautan Perikanan, tetapi juga TNI AL, kemudian Dinas Kelautan Perikanan daerah, kemudian Kementerian ATR dan BPN, karena ini Pak Nusron kan pernyataannya bisa saya maknai pedang bermata dua tuh, yang satu bagus bahwa dia jujur gitu bahwa Kementerian ATR sudah mengeluarkan sertifikat, seperti saya tegaskan harusnya otoritas hak pemanfaatan ruang laut kan di Kementerian KKP gitu. Jadi apalagi dasarnya seperti Mbak Elisa sebutkan tadi, dasarnya hanya peraturan menteri atau PPP, peraturan pemerintah. Kalau si KKP kan dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 gitu. Jadi sekali lagi Kementerian ATR kami panggil, dan yang tidak kalah penting adalah pihak-pihak yang terindikasikan begitu ya, melakukan pembangunan pagar laut itu akan kami panggil. Oke, akan dipanggil. Oke, kalau dari Mbak Elisa singkat saja, solusi atau dorongan dari Anda untuk polemik pagar laut ini bisa segera diselesaikan seperti apa seharusnya pemerintah? Menteri ATR BPN punya semua datanya gitu. Itu aja yang harus diproses sampai selesai. Siapa yang mendapatkan keuntungan dari HGB. Lalu Menteri KKP saya mengharapkan menjawab siapa sebenarnya yang membangun. Walaupun kita udah duga-duga ya, tapi kita harus menunjuk siapa orang itu gitu, dan siapa pihaknya itu. Dan untuk menjawab itu ada di pemerintah dan atau kepolisian atau Kementerian KKP sendiri gitu. Oke, baik. Mbak Elisa Sutanujaya, pengamat perkotaan, dan Prof Rohmin Dahuri, anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PDIP. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.